melalui mimbar yang mulia ini, terlebih dahulu khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada kita semua yang hadir. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu harus dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata, yaitu melalui kehati-hatian kita di dalam berucap, kehati-hatian kita di dalam bersikap, bertutur kata dan lain sebagainya. Karena apa? Karena apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat tentang suatu amalan yang dapat menghantarkan ke surga dengan damai dan dengan tenang. Hal ini dapat kita jumpai dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu wa nasu niyamun tadkhulul jannata bisalamin." Yang artinya, tebarkanlah salam, berikanlah makanan, bersilaturahimlah, sholatlah pada saat manusia terlelap dalam tidur, niscaya kalian masuk surga dengan damai. Dalam hadis ini dapat kita pahami bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengabarkan ada 4 sikap, 4 kebiasaan yang dapat mengantarkan kita masuk surga dengan tenang. Yang pertama adalah sikap afsus salam, menebarkan salam. Menebarkan salam bisa bermakna mengucapkan salam. Mengucapkan salam adalah suatu kebiasaan yang kita biasakan, yang biasa kita laksanakan, atau biasa kita lakukan, yaitu dengan ucapan assalamualaikum. Ucapan assalamualaikum sejatinya adalah doa kebaikan untuk diri kita yang mengucapkan salam dan doa kebaikan untuk saudara kita yang menerima salam. Tetapi salam kalau kita pahami secara lughawi, secara makna, bukan hanya makna ucapan salam, tetapi salam bermakna kedamaian. Jadi pribadi muslim seharusnya adalah pribadi yang selalu mendorong, selalu menebarkan kedamaian, menebarkan kasih sayang, menebarkan kerukunan. Pribadi muslim harus mampu mendamaikan perselisihan. Pribadi muslim harus mampu mendamaikan permusuhan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kondisi kehidupan kita sekarang, selain kita hidup di dunia nyata, beberapa di antara kita sering berselancar di dunia maya. Peran kita khusus salam, menebarkan salam atau perdamaian juga dituntut dalam kehidupan maya atau di dunia maya. Kita lihat kalau akhir-akhir sekarang ini, informasi-informasi yang beredar di dunia maya sungguh luar biasa. Kita harus pandai-pandai dan bijaksana mensikapinya. Jangan sampai keikutsertaan kita di dalam dunia maya justru akan memperkeruh kehidupan itu sendiri. Kita harus memainkan peran untuk senantiasa menjaga perdamaian. Bagaimana caranya? Terimalah suatu informasi, pelajari informasi itu dengan bijaksana, dalami informasi itu sebaik-baiknya. Kemudian kita lihat apakah ada manfaat dari informasi yang kita terima. Apakah ada manfaat apabila informasi itu kita share, kita sebarkan kepada orang lain. Bila sebaliknya,
Mungkin ada informasi-informasi yang kita jumpai di dunia maya banyak mudaratnya, atau setidaknya akan dapat menimbulkan mudarat, maka lebih baik kita stop di tangan kita untuk tidak kita sebarkan kepada orang lain. Itulah bentuk real, bentuk nyata kita memainkan peran menjaga perdamaian. Jangan sampai keikutsertaan kita di dunia maya justru akan memperkeruh suasana kehidupan itu sendiri. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, agar kita bisa masuk surga dengan tenang adalah wa'at'imut ta'am, berbagilah makanan. Pribadi muslim bukan pribadi yang egois, yang hanya memikirkan urusan perutnya sendiri dan keluarganya, tetapi pribadi muslim adalah pribadi yang peduli terhadap lingkungannya. Hari ini atau beberapa hari ke depan kita dituntut untuk membuktikan sejauh mana kepedulian kita terhadap lingkungannya. Dalam bentuk apa? Antara lain adalah dalam bentuk menunaikan zakat fitrah, zakat mal dan lain sebagainya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bukankah Rasulullah telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Ini mengisyaratkan kepada kita bagaimana kehidupan orang muslim sejati seharusnya bukan hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi harus berpikir untuk lingkungannya, untuk tetangganya, dan untuk saudaranya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa masuk surga dengan tenang adalah wasilul arham, jalinlah silaturahim. Menjalin silaturahim dapat diwujudkan dengan bertutur sapa ala budaya kita yang ada di budaya timur. Bisa juga dengan kita saling berkunjung, sebagaimana yang sudah kita praktekkan dalam kebiasaan di masyarakat kita. Ada beberapa di masyarakat kita setiap malam Jumat berkunjung kepada tetangganya, berkunjung kepada saudaranya. Ini adalah bentuk nyata dari pengamalan hadis tentang silaturahim. Dan silaturahim itu banyak sekali caranya. Mungkin dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, silaturahim bisa kita rubah dengan silaturahim melalui media yang ada. Tidak harus berjumpa secara fisik, karena ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, agar kita bisa masuk surga dengan tenang adalah wasallu wan nasu niyamun. Salatlah kalian pada saat manusia terlelap dalam tidur. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. 3 hal yang saya sebutkan di atas, betapa untuk masuk surga dengan tenang Rasulullah mengisyaratkan pertama adalah menebarkan perdamaian, yang kedua berbagi makanan, dan yang ketiga adalah saling menjaga silaturahim. Giliran yang keempat, giliran ketika Rasulullah menyatakan tentang sholat, ada catatan di bawahnya, wan nasu niyamun, pada saat manusia terlelap dalam tidur. Jadi ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya urusan sholat, urusan ibadah adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pribadi muslim jangan sampai ada dalam dirinya sholat hanya ingin dilihat oleh orang lain. Pribadi muslim yang sejati jangan sampai ada dalam hatinya keinginan melaksanakan sholat hanya ingin dipuji oleh orang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan untuk menyembah kecuali dengan ikhlas mata-mata menjalankan perintah agama. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah
khutbah singkat pada kesempatan hari ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk senantiasa istiqomah untuk mengembangkan sikap, menebarkan perdamaian, berbagi makanan, kemudian senantiasa menjalin silaturahim, dan yang terakhir adalah tetaplah beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.